Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan firman Tuhan dari surat 2 Timotius. Sekarang kita memasuki pasal 2. Ayat natsnya adalah ayat 8 dan 9. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Tuhan memberikan hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus Kristus, dan kami sekarang boleh datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kami di dalam hari Sabat. Terima kasih ya Tuhan, penuhilah kami dengan sukacita Engkau, dan kami biar meninggikan nama Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih hari ini, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami supaya menjadi pedoman bagi hidup kami, supaya kami dapat hidup untuk berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, bimbinglah kami di dalam firman Tuhan, khususnya saya yang sudah diangkat oleh Tuhan. Tuhan tolong menyertai dalam Roh Kudus sehingga firman Tuhan yang dinyatakan biar berkuasa di dalam kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul firman hari ini adalah Ingatlah Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius pasal 1 minggu yang lalu kita belajar bagaimana bertumbuh menjadi seorang pemimpin Kristen. Jadi kita ini diangkat oleh Tuhan sebenarnya sebagai pemimpin Kristen, yaitu menjadi pelayan Kristen yang luar biasa. Rahasianya adalah bahwa kita menemukan karunia yang unik yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita mengipaskannya ke dalam Roh Allah, yaitu Roh Kudus, dan di dalam kasih Allah sehingga membara. Kemudian kita juga menjaganya di dalam disiplin sebagai orang Kristen. Dalam pasal 2 ini Paulus memberikan Timotius begitu banyak arah, dan ini seperti arah emas yang berharga sekali, sehingga ini semuanya adalah message. Namun lebih baik kita juga menghafalnya supaya berakar di dalam kita masing-masing. Tetapi ketika kita mulai belajar dengan penuh berdoa, kita dapat belajar bahwa Paulus memerintahkan Timotius, sepatah katanya adalah untuk mengingat kembali Yesus Kristus dan anugerahnya. Maka pada saat itu kita juga yang mengingat Yesus Kristus dan anugerahnya, kita juga dapat menjadi hamba Tuhan yang dewasa dan matang dan berbuah dan dipakai Tuhan. Amin. Sudut pandangan yang pertama adalah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus ayat 1 sampai 13. Pertama, kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Lihat ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 1 ini adalah arah untuk Timotius yang sangat berharga dan juga bagi kita semua. Namun, untuk mengingat Yesus Kristus dan anugerahnya adalah perkara yang paling sulit di dunia. Manusia gampang ingat semua kepahitan dan dendam yang ditimbulkan oleh orang lain, dan ini tidak pernah dilupakan. Ketika mereka mengalaminya, muncul kebencian yang tumbuh di hati. Sebagian besar mereka juga membenci diri mereka sendiri. Sungguh iblis tidak kehilangan kesempatan untuk menangkap orang-orang seperti ini satu persatu dan membawa mereka ke dalam kegelapan. Banyak orang-orang muda ketika mereka dalam kesulitan yang besar, mereka memanggil nama Tuhan. Namun segera setelah mereka diselamatkan oleh rahmat Tuhan, mereka melupakan Tuhan.
Ada sebuah cerita tentang harimau yang lapar yang tidak tahu kasih karunia. Dia pikir dia bisa berenang lebih baik daripada kodok. Jadi dia melompat ke danau tapi dia tenggelam. Jadi dia berteriak, "Selamatkan aku tenggelam." Kemudian seorang lelaki tua yang berbelas kasihan kepadanya menyelamatkan si harimau ini. Setelah beberapa menit kemudian harimau itu berkata, "Aku lapar," lalu memakan si orang tua ini. Kisah ini disamakan dengan orang-orang yang berdosa yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Kita dapat belajar dari Paulus bagaimana kita dapat tumbuh dalam kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus menulis 1 dan 2 Korintus, ia sudah menjadi manusia yang besar sekali sepanjang sejarah. Ketika kita membaca 1 Korintus 15, imannya mencapai puncaknya. Dengan 58 ayat, Paulus merangkum seluruh iman Kristen dengan sempurna. John Calvin menulis Institut Agama Kristen mencakup lebih dari 1000 halaman. John Calvin, tokoh reformasi orang Kristen, mencatat tentang Institut Agama Kristen itu 1000 halaman. Tetapi Rasul Paulus hanya menulis satu pasal 58 ayat, tetapi merangkum seluruh iman Kristen dengan sempurna. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana Rasul Paulus ini. Tetapi John Calvin penjelasannya yang panjang tentang kekristenan jauh lebih rendah daripada 58 ayat teologi kekristenan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Pasal 15 ini tentang kebangkitan. Paulus menguasai filsafat timur dan barat. Selain itu Paulus tumbuh dalam rupa Allah sampai-sampai menjadi seorang gembala yang baik seperti Yesus Kristus. Tetapi Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Artinya, tanpa rahmat Tuhan, maka makna keberadaan Rasul Paulus tidak ada artinya. Paulus selalu ingat bahwa dia adalah orang berdosa. Dia berkata dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, "Perkataan ini benar dan patut diterima seutuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa." Paulus menjadi kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus Yesus ketika dia ingat siapa Yesus Kristus itu dan apa anugerah Yesus Kristus yang diberikan kepadanya setiap hari. Jadi kita orang Kristen, ketika kita melupakan kasih karunia Allah, kita menjadi lemah. Tetapi ketika kita mengingat kasih karunia Allah yang tertumpah kepada kita, kita menjadi kuat seperti Rasul Paulus. Paulus menjadi kuat dalam anugerah yang ada di dalam Kristus Yesus ketika dia mengingat siapa Yesus Kristus itu. Khususnya dia ingat bahwa Yesus mati bagi dosanya dan menumpahkan darahnya di kayu salib dan menyelamatkannya dari keegoisannya. Bagaimana kita bisa menyangka Paulus begitu kuat dan taat sampai mati? Karena dia mengingat kasih karunia Yesus Kristus. Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang sudah pernah kita dengar mereka menyimpang dari imannya karena mereka tidak mengenal kasih karunia Tuhan setiap hari. Mereka hanya tertuju kepada hal-hal yang realistis. Mereka tidak mempertimbangkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya, yaitu keselamatan yang dianugerahkan melalui kayu salib. Paulus adalah orang yang egois dulunya. Dia bisa menjalani kehidupan yang egois, tapi dia akan dijatuhi hukuman yang kekal. Dia sudah menuju jurang maut, tetapi Kristus menyelamatkan dari dosa-dosanya. Inilah yang dia ingat. Karena itu dia begitu bersyukur kepada Tuhan
dan mau menyerahkan nyawanya bagi Tuhan. Para hamba Tuhan harus mengingat anugerah yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita. Kita harus mengingat satu demi satu perbuatan tangan Tuhan yang besar bagi kita, sehingga kita dapat tumbuh kuat di dalam anugerahnya terus menerus. Amin. Yang kedua, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Ayat 2. Lihat ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Rasul Paulus memfokuskan tentang pengajaran sebagai mesej yang khusus kepada Timotius. Dalam ayat ini, orang yang dapat dipercayai sama dengan orang yang setia. Mungkin bagi kebanyakan orang, syarat pertama untuk memilih kalau mau menikah, menantunya adalah ia harus terlihat baik secara lahiriah. Dia orang-orang yang harus cantik, ganteng, lembut, dan segala macam. Ia juga harus memiliki pekerjaan yang baik. Kebanyakan orang tidak melihat isi hati, integritas seseorang, terutama imannya kepada Tuhan. Akibatnya, keluarga yang didirikan oleh penampilan lahiriah manusia atau kekayaan materi akhirnya rapuh. Banyak pertimbangan-pertimbangan manusia hanya melihat hal-hal yang di luar tanpa pertimbangan-pertimbangan di dalam Tuhan. Di Amerika, pernah tercatat di dalam berita pada Minggu 9 November tahun 1994, ada kisah sedih terjadi di Amerika. Dikatakan memang seorang ibu sangat mengasihi anak-anak mereka. Itulah naluri seorang ibu. Prinsip ini juga berlaku pada ibu seorang ayam, binatang, atau yang lain. Mereka sangat menyayangi anak-anaknya dan mau berkorban untuk anaknya. Tetapi Susan Smith, seorang perempuan, dia adalah seorang janda. Dia mengikat kedua putranya, anaknya, di sabuk pengaman mobil dan mendorongnya masuk ke danau untuk menenggelamkan kedua putranya, dan dia sendiri keluar dari danau. Itu karena apa? Karena pacarnya yang mau dia nikahkan sekarang tidak mau menikahinya karena dia sudah punya 2 anak yang dilahirkan dari suami pertama. Kita tidak bisa menilai perempuan, tapi kita dapat menilai bahwa dia orang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Artinya, dia melakukan pertimbangan-pertimbangan di luar Tuhan. Dia melakukan segala macam pertimbangan menurut situasi dan apa yang diterima oleh dunia. Di dunia ini banyak orang kehilangan imannya karena pertimbangan-pertimbangannya bukan dari Tuhan, tapi dari manusia, dari matanya. Orang suka melihat penampilan luar yang begitu cantik, ganteng, lemah lembut, tanpa pertimbangan dari Tuhan untuk melihat kebenaran apakah dia sungguh percaya kepada Tuhan. Akibatnya penuh permasalahan yang timbul karena orang-orang itu semua tidak setia di hadapan Tuhan. Ada masalah. Biasanya pria yang setia kepada Tuhan itu biasanya tidak terlihat seperti perempuan, seperti laki-laki yang ganteng, yang sensual, romantis, dan lembut. Jadi kebanyakan orang, bahkan orang Kristen, tidak mengenali pria yang setia dan berpikir bahwa dia aneh karena dia tidak seperti dunia. Pertimbangan-pertimbangan orang selalu apakah dunia cocok dengan dia. Tetapi jika tidak cocok dengan dunia, maka dia orang yang aneh. Orang tidak memilih seorang atau laki-laki karena dia berdasarkan kebenaran. Karena itu para pemimpin Kristen, kita sebagai gembala harus memiliki wawasan rohani untuk melihat laki-laki yang beriman tinggi lebih daripada pria yang tampan, yang diukur dari penampilan yang luar. Kepada domba juga kita harus memikirkan bagaimana orang ini biar ditumbuhkan di dalam iman kepada Tuhan, daripada kita mencari domba yang kelihatannya cantik dan ganteng, lemah lembut. Pertimbangan kita harus kebenaran Tuhan. Inilah yang dinamakan yang dapat dipercayai.
Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya ia setia dan tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, seorang Kristen harus seperti seorang prajurit. Ayat 3 sampai 4. Lihatlah ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus menyamakan umat Allah dengan tentara. Itu karena anak-anak Allah yang hidup di dunia ini harus berjuang melawan kuasa kegelapan, yaitu iblis. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan sekarang bukan ada di dalam lingkungan Tuhan. Dunia ini bukan lingkungan Tuhan, tetapi orang Kristen ada di dalam lingkungan ini sehingga tidak cocok. Jadi orang Kristen harus berjuang untuk menjaga imannya tetap benar kepada Tuhan. Dalam peperangan rohani ini, Yesus Kristus adalah pemimpin kita dan kita adalah prajuritnya yang setia. Pada zaman Paulus, penganiayaan sangat kejam. Kita sudah nonton film itu kan, Quo Vadis. Terutama Nero, kaisar Roma pada waktu itu naik tahta ketika agama Kristen mulai masuk ke Roma. Nero adalah seorang laki-laki yang suka bermimpi buruk. Ketika dia melihat kota besar Roma sebagai waktu dia menjabat sebagai kaisar, kota itu dia lihat tampak jelek sekali. Rumah besar seperti rumah yang terbuat dari kayu kuno, membusuk, hancur, berantakan, dan lapuk. Nero berfantasi bahwa ia dapat membangun kota Roma yang mulia. Pada waktu itu orang-orang mengatakan bahwa Nero mulai membakar rumah-rumah di tengah-tengah kota Roma dan merobohkan rumah-rumah di mana tempat tinggalnya padat. Nero harus menggusur dan menghancurkan supaya dia dapat membangun kota yang indah. Tetapi untuk itu dia harus punya kambing hitam, bahwa bukan dia yang melakukannya, tapi orang Kristen. Dia membuat kambing hitam orang Kristen sebagai kambing hitam dan melakukan pembunuhan massal kepada orang Kristen. Ketika Paulus dipenjara, ia dianggap sebagai penjahat karena ia dituduh oleh sebangsanya orang-orang Yahudi, terutama ia karena orang Kristen, dan dicap sebagai penjahat oleh Nero. Tetapi pada waktu Paulus tetap setia kepada komandannya, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak mundur dari penganiayaan dan dengan semangat kemartiran ia tetap mempertahankan imannya. Kemudian orang Kristen juga tidak akan mengingkari kekristenan atau lari demi hidup mereka melihat Rasul Paulus. Ketika Paulus berdiri teguh di tengah-tengah penganiayaan, rekan-rekan Kristen juga berdiri teguh menentang penganiayaan Nero. Itu mungkin bagi Paulus karena ia adalah seorang prajurit yang setia kepada komandannya, Yesus Kristus. Tujuan khusus prajurit adalah memenangkan kemenangan dan memberikan kemenangan kepada komandannya untuk menyenangkan komandannya. Jadi orang Kristen adalah prajurit dari Kristus Yesus untuk menyenangkan komandan, untuk berperang dan memenangkan peperangan. Paulus membandingkan orang Kristen dengan penyair dan untuk menjelaskan bahwa integritas seorang Kristen adalah kesetiaan. Keempat, orang Kristen seperti seorang atlet. Ayat 5. Untuk mengajarkan disiplin Kristen, Paulus membandingkan orang Kristen dengan atlet. Paulus membandingkan orang Kristen dengan atlet. Untuk menjadi peraih medali emas di Olimpiade, seorang atlet harus mendisiplinkan dirinya dengan sangat teratur, mengatasi batas fisiknya. Kita tahu Olimpiade, khususnya pada Olimpiade tahun 1992 di Barcelona, Olympic Games tempat mengadakan Olimpiade itu sangat indah dan banyak penonton. Tetapi itu semua sekunder. Puncak dari Olimpiade itu adalah perlombaan maraton, lari maraton. Perlombaan legenda prajurit Yunani untuk mengantar pesan kemenangan berlari 42,195 km. Maraton ini adalah suatu kota. Jadi seorang prajurit mau menyampaikan suatu berita kemenangan ke maraton. Jarak prajurit membawa surat itu 42,195 km.
Sebenarnya tentara itu terluka dalam perjalanan, tapi dia tidak bisa mati sebelum menyampaikan pesan itu. Jadi dia berlari sampai dia bisa menyampaikan pesan itu, dan di tempat itu dia meninggal. Olimpiade Barcelona juga ditutup oleh kedatangan para pelari maraton yang datang ke panggung utama. Seorang pelari Jepang pergi ke London dan beristirahat dengan baik selama 10 hari untuk mengatasi jet lag-nya sebelum Olimpiade itu. Tetapi seorang Korea bernama Mr. Wang, dia langsung pergi ke Barcelona, ke tempat stadion Olimpiade Barcelona di mana akan diadakan lari maraton. Dia mengetahui melalui kunjungan dia langsung ke sana, mengetahui bahwa 2 mil terakhir sebelum ke stadion ada menanjak. Bagi seorang pelari maraton, itu adalah tempat yang sangat sulit. Karena apa? Maraton sudah terlalu jauh jaraknya, tapi sekarang ada menanjak. Pasti akan lebih capek dan susah di 2 mil terakhir. Tetapi melalui peristiwa itu, melalui melihat itu, si Mr. Wang terus latihan mengatasi jet lag-nya, mempraktikkan jalan menanjak terakhir hingga ia berlari dengan kekuatan di luar batas kemampuan dia, dan dia akhirnya memenangkan maraton. Itu karena dia latihan intensif. Karena hanya tidur, bangun jam 7 pagi, langsung lelet-lelet, tidak bisa memperoleh juara. Kehidupan Kristen juga harus seperti ini. Harus dibandingkan dengan lintasan lari atau balapan. Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ini adalah ketekunan orang-orang kudus. Jadi orang Kristen bukan berlari sampai kilometer kedua, kilometer ketiga, tapi sampai akhir. Ini bagaimana bisa peroleh? Dengan tekun. Tapi kalau tidak tekun tapi lemas, bagaimana? Gak bisa. Karena itu harus latihan setiap hari supaya bisa mencapai garis akhir dan memperoleh kemenangan. Itulah orang Kristen. Yang kelima, seorang Kristen itu seperti petani pekerja keras, ayat 6. Paulus mengatakan ini untuk mengajarkan kita harapan iman Kristen. Petani dikenal sebagai seorang yang pekerja keras. Ketika kita melihat petani, tidak ada petani yang malas. Petani, pertama dia menyebarkan benih, bekerja keras untuk melindungi tanaman yang muda. Kemudian mereka bekerja lagi, keras lagi dari pagi hingga larut malam. Terus bekerja keras sampai akhirnya panen. Tapi mereka beruntung dengan harapan panen yang melimpah. Kisah petani pekerja keras ini mengajar kita harapan akan Tuhan. Jadi orang Kristen adalah pekerja keras. Tidak ada orang Kristen yang santai-santai. Karena itu, kenapa kita harus bekerja keras? Kenapa kita tidak boleh malas? Sinsun dan Sin, kenapa tidak boleh malas? Karena orang Kristen adalah orang pekerja keras. Di dalam dunia, di dalam sejarah dunia, kenapa kekristenan berkembang di Eropa? Karena kerja keras. Arab bukan pekerja keras, malas. Ingatlah itu. Yang keenam, ayat 8 dan 9, mari kita baca. Ingatlah Yesus Kristus. Ayat 8 dan 9 baca, 1, 2, 3. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat-ayat ini memberitahu kita apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen ketika kita menghadapi kesulitan yang tak tertahankan. Pertama dan terakhir, kita harus mengingat Yesus Kristus. Waktu kita menderita, apa yang kita ingat? Apakah hal-hal yang ada di dalam dunia ini semuanya tidak berguna? Pertama-tama dan terakhir, kita harus mengingat Tuhan Yesus. Tapi biasanya orang mengingat hal-hal yang jahat. Akibatnya mereka menjadi pahit dan dendam. Tetapi Paulus mendorong kita untuk mengingat Yesus Kristus. Paulus memberikan contoh dirinya sendiri dalam hal ini.
Penderitaan Paulus bahkan sampai dirantai seperti penjahat. Tetapi Paulus tidak memikirkan penderitaannya saat itu. Dia mengingat Yesus yang menderita dan dirantai seperti penjahat untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka, sehingga itu mengobati segala penderitaannya. Waktu kita mengingat Yesus Kristus, kita dapat mengatasi segala penderitaan kita, dan di dalam kesulitan kita dan keterbatasan kita, khususnya seperti kita yang tinggal di Sumedang ini. Bagaimana ya saya dapat melayani domba-domba? Ketika kita mengingat Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menjadi kuat untuk melayani domba dengan kasih. Karena domba kebanyakan banyak tanduknya. Tapi waktu kita mengingat Tuhan dan mengingat kita yang suka menanduk juga, tapi Tuhan menerima kita apa adanya kita dapat melayaninya. Amin. Papa juga sebenarnya tidak bisa dibanding dengan hal ini. Waktu melayani kalian juga adalah domba Tuhan. Tapi waktu mengingat perbandingan bagaimana Tuhan mengasihi Papa yang tidak sebanding ini, Papa juga akhirnya bertobat dan mau melayani kalian dalam kasih Tuhan. Paulus merasa mulia, berpikir bahwa ia berpartisipasi dalam penderitaan yang tersisa dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengingat kata Yesus bahwa firman Allah tidak dapat dirantai, tidak dapat dibelenggu. Ketika Paulus mengingat Yesus Kristus, Allah membantunya untuk mengingat kembali mengenai cara Allah memerintah sejarah dunia ini. Saat itu Paulus dan orang-orang Kristen mula-mula berada dalam penganiayaan yang sangat keras. Paulus dapat percaya bahwa firman Allah diberitakan sampai dunia berakhir dan akhirnya dunia ditaklukkan oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Paulus dipenjara, dibelenggu bukan karena kejahatannya. Dia dibelenggu karena dia memberitakan kebenaran, yaitu Injil. Tapi dia percaya kepada kekuatan Injil yang tidak terbelenggu. Maka dia percaya dia juga dapat memberitakan Injil. Dan pada waktu itu benar, Injil tidak terbelenggu. Malah Injil membuka semua tembok-tembok, rantai-rantai orang berdosa. Karena itu dia bilang, firman Tuhan tidak terbelenggu. Ketika kita melakukan seperti Paulus, kita juga dapat memenangkan banyak jiwa bagi Allah. Kita tidak usah memikirkan penderitaan kita. Kita hanya memikirkan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memikirkan kekuatan Injil yang tidak terbelenggu. Waktu kita percaya kepada kekuatan Injil yang tak terbelenggu ini, kita dapat maju dan dapat merobohkan tembok-tembok kerajaan setan di dalam kampus, di dalam negara Indonesia. Amin. Yang kedua, menjadi guru Alkitab yang luar biasa, ayat 14 sampai 26. Pertama-tama, bagaimana kita dapat menjadi guru Alkitab yang baik? Kita dapat sebelumnya melihat mengapa Paulus memberikan nasihat emas kepada Timotius di dalam hal mengajar Alkitab. Ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Karena ini adalah perkataan kebenaran. Mengapa kita harus mengajar firman Tuhan? Karena ini adalah perkataan kebenaran. Perkataan kebenaran kita tidak boleh tahan. Kita harus bicara kebenaran. Memang kadangkala waktunya, situasinya belum. Tapi kita dapat berdoa supaya memberitakan kebenaran. Sekarang orang-orang Siloam datang kepada kita. Apakah kita hanya membiarkan? Tidak. Kita harus memperkatakan kebenaran ini. Untuk menjadi guru Alkitab yang luar biasa, sebelumnya seorang harus belajar dulu sebagai belajar Alkitab yang luar biasa juga. Jadi kita bagaimana dapat memberitakan Injil kalau kita sendiri tidak belajar? Jadi kita untuk memberitakan Injil kepada orang Siloam, kita harus belajar sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Banyak sekali, khususnya di gereja kita, sangat
kurang belajar Alkitab secara mandiri. Kita hanya puas dengan itu. Memang itu berguna juga. Tetapi kalau kita tidak menggali secara pribadi tentang firman Tuhan itu lebih mendalam, penggunaannya pun hanya begitu juga. Jadi kita harus belajar Alkitab mendalam, membaca referensi firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kita harus merenungkan firman mendalam sampai firman itu mengakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kita. Pada waktu itu kita mengalami kekuatan dan kepastian untuk mengajar firman Tuhan. Karena itu kita harus belajar Alkitab. Kita harus menggali firman Tuhan mendalam. Pada waktu itu kita mempunyai senjata yang kuat untuk berperang melawan iblis, dan kita dapat mengajar dan dapat menghandle karya PA dengan baik. Amin. Sangat penting bahwa pembelajaran Alkitab lebih intensif daripada semua studi. Kita belajar pintar, tetapi tidak bisa mengubahkan apapun. Tapi kalau kita belajar Alkitab dengan intensif, perkataan firman itu hidup. Karena perkataan Alkitab bukan perkataan manusia, bukan perkataan psikologi. Perkataan firman Tuhan, perkataan hidup yang kekal, perkataan yang berasal dari Tuhan yang dikatakan oleh Roh Kudus. Psikologi katakan ini, katakan itu tidak bisa mengubahkan orang. Tapi firman Tuhan, Injil Yesus mengubahkan orang. Kedua, hindarilah obrolan kefasikan ayat 16 dan 19. Pada saat itu banyak orang bermulut besar. Mulutnya besar sekali. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka hanya berputar-putar di dalam teori-teori dunia. Khususnya orang Saduki dan orang Gnostik, orang ilmu-ilmuwan yang di luar kebenaran. Hobi mereka adalah mendengarkan ide baru, seperti kesukaan mendengar berita-berita di dalam dunia. Obrolan mereka tidak saleh, tanpa kebenaran Tuhan, membuat orang-orang hilang iman. Ajaran mereka menarik orang-orang biasa dan merusak seperti ragi. Poin utama dari pengajaran mereka adalah bahwa kebangkitan sudah terjadi. Jadi, tidak perlu iman lagi. Mereka mengatakan hal yang tidak mendasar untuk menghancurkan iman orang-orang yang baru bertobat. Pada saat itu mereka tidak percaya kebangkitan adalah mutlak. Tapi Paulus percaya bahwa pondasi Allah yang kokoh berdiri dengan tulisan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan adalah meninggalkan kejahatan. Paulus dia percaya orang-orang yang dipilih Tuhan itu benar. Tidak semua orang dipilih. Jadi dia tidak kecewa ketika dia mengajar firman Tuhan. Ada orang yang menerima, ada orang yang tidak menerima. Yang menerima itu berarti itu. Jadi kita tak usah menghabiskan waktu kita dengan perkataan-perkataan yang sia-sia. Karena itu kita jangan omong kosong. Semua jangan cerewet. Semuanya tidak berguna. Tapi kalau firman Tuhan berkuasa. Dalam ayat 20 dan 21, Paulus berbicara tentang sebuah rumah besar di mana ada banyak ruangan dan banyak jenis-jenis perabotan. Ada beberapa untuk tujuan mulia dan beberapa tujuan yang tidak mulia. Jadi di dunia ini, di gereja juga sama, di dalam keluarga juga ada perabot yang berguna dan mulia, ada yang tidak. Sebuah rumah besar dengan sebuah gereja yang berisi banyak jenis orang itu juga seperti itu. Tapi kita harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang tercela. Kita harus membersihkan dari segala kejahatan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya seperti perkataan, setiap hari kita harus bertobat dan menyucikan diri kita melalui firman Tuhan.
Yang ketiga, kita harus menjauhi nafsu orang muda. Kita harus bebas dari masalah seksual. Di dunia ini yang meruntuhkan dunia, masalah seksual dan masalah uang. Roma hancur karena dalam satu hari karena masalah seksual. Kalau kita tidak bertobat, kita menjadi rusak. Setan tahu kelemahan manusia di dalam masalah seksual, sehingga mengacaukan manusia, menjauhi manusia dari masalah seksual, merusakkan keluarga melalui masalah seksual, merusakkan orang dengan masalah seksual. Sebagai kesimpulan dari perikop ini, kita belajar bahwa kita kuncinya supaya tetap teguh, kita harus mengingat Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia dibelenggu seperti penjahat. Tuhan menderita dan mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dari tangan setan, dari tangan maut. Kita harus ingat itu. Yesus menderita dengan penderitaan yang tak terkatakan untuk memberi kita hidup yang kekal. Tetapi Dia dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Dan itu memberi hidup yang kekal kepada kita. Karena itu kita harus ingat perbuatan tangan Tuhan yang menyelamatkan kita, yang memanggil kita, yang mengarahkan kita kepada hidup yang kekal. Karena itu kita harus melakukan yang terbaik untuk mengingat Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca ayat Nas, ayat 8 dan 9 bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolonglah kami mengingat kasih karunia Tuhan sehingga kami menjadi kuat. Kemudian kami ini percaya kekuatan Injil yang tidak terbelenggu. Kami ini dapat mengasihi jiwa-jiwa kampus dengan kebenaran Tuhan. Kemudian kami juga biar menggali firman Tuhan mendalam supaya memperoleh kekuatan dari firman Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tolonglah kami semuanya, kami dasarkan mengingat kasih karunia Tuhan, khususnya keselamatan dan pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tolong